Assalamualaikum, apa kabar? Tetap semangat? Bagus. Selamat bertemu kembali di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, kelas 10, Kurikulum Sekolah Penggerak atau Pusat Keunggulan tahun 2021. Kurikulum ini kemudian disebut dengan Kurikulum Merdeka Belajar. Mari kita awali sesuatu yang baik ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan, agar kita diberikan kelancaran serta keberkahan ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tahukah kalian bahwa Allah Subhanahu wa taala merancang hukum Islam dengan penuh pertimbangan yang amat sempurna. Tujuan disyariatkannya hukum Islam atau maqasidus syariah adalah terwujudnya kemaslahatan kehidupan manusia, mewujudkan kebaikan, menghindarkan kesulitan, menolak mudarat, dan mengambil manfaat dari setiap perbuatan hukum seorang mukallaf. Sehingga penetapan suatu hukum dalam Islam harus bertujuan mewujudkan maslahat. Tujuan syariat Islam adalah menolak kemudaratan dalam 5 hal yang dikenal dengan istilah maqasidul khamsah atau al-kulliyatul khamsah. Infografis al-kulliyatul khamsah. Yang pertama, agama harus dijaga karena merupakan kumpulan akidah, ibadah, dan muamalah atau hifdzuddin. Yang kedua, kelestarian umat manusia di bumi ini harus terus dijaga atau hifdzun nafs. Yang ketiga, akal harus dijaga karena merupakan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya atau hifdzul aql. Yang keempat, menjaga keturunan dengan menjauhi zina dan melakukan pernikahan atau hifdzun nasl. Yang kelima, harta menjadi salah satu syarat untuk bisa bertahan hidup, maka harus dijaga atau hifdzul amal. Pengertian al-kulliyatul khamsah. Kata al-kulliyatul khamsah terdiri dari 2 kata, yaitu al-kulliyatu dan al-khamsah. Al-kulliyatu artinya prinsip dasar, sedangkan al-khamsah berarti 5. Jadi, al-kulliyatul khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam istilah usul fikih, kata al-kulliyatul khamsah sering disebut dengan maqasid al-khamsah atau 5 tujuan, dan ad-daruriyatul khamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kulliyatul khamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, dan apabila hal ini tidak ada maka muncul kerusakan. 5 prinsip dasar hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Urutan dan stratifikasi al-kulliyatul khamsah merupakan hasil ijtihad para ulama. Artinya, urutan al-kulliyatul khamsah disusun berdasarkan pemahaman para mujtahid terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Para ahli usul fikih tidak pernah menyepakati urutan kelima prinsip dasar tersebut. Imam Ghazali berpendapat bahwa urutan al-kulliyatul khamsah adalah ad-din, yaitu agama, an-nafs, yaitu jiwa, al-aql, yaitu akal, an-nasl, keturunan, dan al-mal, yaitu harta. Urutan yang dikemukakan oleh Imam Ghazali inilah yang paling banyak disepakati oleh mayoritas ulama fikih maupun usul fikih. Cara kerja al-kulliyatul khamsah, yaitu masing-masing kelima prinsip dasar tersebut harus dipergunakan sesuai urutannya, yakni menjaga agama atau adin harus lebih diutamakan daripada menjaga lainnya. Menjaga jiwa atau an-nafs harus diutamakan daripada akal dan keturunan. Demikian seterusnya. Macam-macam al-kulliyatul khamsah. Yang pertama, menjaga agama atau hifdzuddin. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini.
Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lainnya. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan inti sari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Yang kedua, menjaga jiwa atau an-nafs. Setelah menjaga agama, hifdzuddin, kewajiban selanjutnya adalah menjaga jiwa atau keberlangsungan hidup manusia. Islam memberi peringatan yang sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalik katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Yang ketiga, menjaga akal atau hifdzul akal. Setelah hifdzuddin, menjaga agama, dan hifdzul an-nafs, menjaga jiwa, selanjutnya yaitu menjaga akal atau hifdzul akal. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk lainnya. Hifdzul akal juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu, akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama. Sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya minuman khamar, menonton tayangan yang berbau maksiat, atau tayangan lain yang dapat merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahayul. Yang keempat, menjaga keturunan atau hifdzun nasl. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan. Syariat perkawinan dengan berbagai syarat, rukun, dan ketentuannya merupakan salah satu cara untuk menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinahan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menikah, bagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alayhi bis-shaum, fa innahu ija'un, rawahul Bukhari. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat menekan syahwatnya. Yang kelima, menjaga harta atau hifdzul amal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wazkurullaha katsiran. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 10.
Lantas bagaimana cara menjaga al-kulliyatul khamsah? Cara menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama min nahiyatil wujud, yaitu dengan cara memelihara dan menjaga sesuatu yang dapat mempertahankan keberadaannya. Yang kedua, min nahiyatil adam, yaitu dengan cara mencegah sesuatu yang menyebabkan ketiadaannya.